Hai rekan pajak, kembali lagi bersama saya, Juliana dari Halim Santoso dalam sesi bijak atau bicara pajak. Pada sesi ini, saya ingin membahas tentang aspek perpajakan bisnis kos-kosan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon bantuan teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya. Bisnis kos-kosan atau indekos adalah salah satu bisnis properti yang cukup menguntungkan, khususnya di Jakarta, di mana banyak pendatang dari luar daerah yang memerlukan tempat tinggal dalam waktu tertentu. Kos-kosan tersedia dengan berbagai fasilitas yang berbeda-beda, dengan harga yang juga bervariatif. Karena peluang bisnis yang besar ini, banyak pengusaha mengincar bisnis kos-kosan. Lalu, bagaimana dengan perpajakannya? Aspek perpajakan kos-kosan sendiri diatur dalam Undang-Undang PPH. Akan tetapi, kos-kosan juga dapat digolongkan kepada objek pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Dalam pasal 1, angka 20 dan angka 21 Undang-Undang PDRD ini dijelaskan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 termasuk dalam pengertian hotel, yang dimana hotel sendiri masuk ke kategori pajak daerah atau yang sering dikenal dengan pajak hotel. Pajak ini adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berkenaan dengan penghasilan dari rumah dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 10 kamar, dikenakan tarif PPh pasal 17. Akan tetapi, apabila pengusaha yang dimaksud tergolong dalam WP pengusaha UMKM, maka dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% dari jumlah bruto nilai sewa berdasarkan PP 23 tahun 2018. Lalu, bagaimana dengan rumah kos dengan kamar lebih dari 10? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa rumah kos-kosan lebih dari 10 kamar ini tergolong daripada pajak hotel. Dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang PDRD dijelaskan, subjek pajak hotel sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel atau kos-kosan lebih dari 10 kamar ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan wilayah daerah tempat hotel beroperasi. Sebagai contoh, Ibu Maya, seorang pengusaha jasa penginapan, memiliki sebuah rumah yang digunakan sebagai rumah kos. Ibu Maya merupakan WP UMKM dengan total omset setahun kurang dari 4,8 M. Rumah kos milik Ibu Maya berlokasi di Jalan Apel, dekat Universitas Ternama. Rumah ini memiliki jumlah total kamar sebanyak 4 kamar. Pada bulan Desember 2020 ini, seluruh 4 kamar kos tersebut terisi penuh. Setiap kamar kos dipungut bayaran sebesar 2 juta per bulan. Maka, total omset dari usaha kos Ibu Maya adalah sebesar 4 dikali 2 juta rupiah, yaitu 8 juta rupiah. Dan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018 yang terutang adalah sebesar 8 juta kali 0,5%, yaitu Rp40.000. Nilai ini disetorkan ke kas negara oleh Ibu Maya sendiri sebelum tanggal 15 Januari 2021. Contoh yang kedua, Tuan Abdul, seorang pengusaha jasa penginapan, memiliki sebuah bangunan 3 lantai yang digunakan sebagai rumah kos di Jalan Jeruk Limau, Jakarta. Rumah ini memiliki total jumlah kamar sebanyak 15 kamar. Tuan Abdul merupakan WP UMKM dengan omset setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Pada bulan Desember 2020, hanya 13 dari 15 kamar terisi penuh. Setiap kamar dipungut bayaran sebesar 2 juta per bulan. 3 dari 10 penghuni kos menggunakan jasa pelayanan cuci dan setrika yang dikenakan extra charge sebesar Rp100.000 per bulan. Sedangkan sisanya memilih untuk menggunakan jasa laundry di luar kos. Maka, total omset Tuan Abdul pada bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut.
karena rumah Tuan Abdul memiliki jumlah kamar lebih dari 10 kamar, rumah kos Tuan Abdul masuk dalam pengertian hotel. Pada dasarnya, hotel dikenakan pajak hotel yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hotel. Berkenaan dengan tarif pajak hotel, masing-masing setiap pemerintah daerah, kabupaten atau kota memiliki atau diberi kewenangan untuk menetapkan besar kecilnya tarif berdasarkan potensinya. Sebagai contoh, tarif pajak Hotel DKI Jakarta ditetapkan sebesar 10%. Maka, besarnya pajak hotel yang terutang adalah sebesar Rp26.300.000 dikali 10%, yaitu Rp2.630.000 yang wajib disetorkan oleh Tuan Abdul paling lambat tanggal 15 Januari 2021 dengan menggunakan SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah dan melaporkan SPTPD Surat Pemberitahuan Pajak Daerah paling lambat tanggal 20 Januari 2021. Sebagaimana kita ketahui, peredaran bruto Tuan Abdul setahun belum melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Maka, selain memungut pajak hotel, Tuan Abdul juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh final sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 usaha kos dia sendiri sebesar Rp26.300.000 dikali setengah persen, yaitu sebesar Rp131.500 untuk masa pajak Desember 2020, paling lambatnya tanggal 15 Januari 2021. Namun, apabila omset Tuan Abdul telah melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun, ia memiliki kewajiban PPh pasal 25 atas angsuran PPh tahunan dan PPh pasal 29 atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.